mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film azab yang jedak-jeduknya begitu dramatis. Kerandanya berasa lagi di waterboom cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini dibuka dengan sebuah keramaian di pasar kota Nganjuk City, di mana ada salah satu minion menawari ayam tapi malah nggak dikasih sebab penjualnya terlalu judes. Kalau ibu nggak mampu, ya udah nggak usah beli. Gue jadi simak juga boro-boro beli. Tendang aja bu dagangannya. Di sana dua begundal yang berjualan ini adalah pasangan suami istri, sebut saja Mika dan Raka, yang baru aja berjualan udah iri ke salah satu pesaingnya karena memiliki pelanggan yang unlimited tak henti-henti berdatangan. Buset, emak-emak jualan ayam pada glowing-glowing cuy. Selesai berjualan, dua begundal ini pun udah ditunggu karena cicilan bit embernya telat bayar 1 detik. Dan selain telat bayar cicilan motor, ada lagi yang lebih membagongkan. Saya juga mau nagih cicilan baju-baju yang ibu kredit di saya. Nyicil baju coy, bagaimana ceritanya lu ngredit baju? Alhasil karena nggak punya uang, mereka pun diberi waktu 3 hari untuk melunasi segala bentuk piutang termasuk baju yang dikredit oleh Mika. Saking susahnya, baju pun dikredit. Nah, akibat terlalu miskin, keluarlah ide pengekikan pedagang penjual ayam dari pasar sebab Mika memikirkan sebuah tutorial menjadi kaya. Ayah kebayang nggak kalau misalkan cuman kita yang jualan ayam di pasar? Mana bisa, ya kali di pasar jualan ayam cuman 1 orang doang. Jualan ayam kalkun noh, nggak ada saingan dah lu. Di sisi lain ada pesaing Mika yaitu Tina yang sedang melakukan endorsement makanan yang bisa mengecrot di mulut. Wah, coklatnya meledak di mulut. Nah itu dia. Lagian gue heran, orang miskin mana yang pagi-pagi sarapan sereal dicampur susu woi. Emak gue pulang dari pasar beli gorengan aja udah syukur. Malam harinya dua begundal ini pun menerapkan ilmu bisnisnya agar bisa gacor parah saat jualan ayam di pasar karena mereka membawa limbah ayam bau sempak kuntilanak ke rumah Tina dan menukar ayam tersebut saat Tina sedang menggosok daki-daki di badannya. Aduh, handuk pakai ketinggalan lagi. The real buta map. Bisa-bisanya kagak ngeh kalau ada orang cuy. Setelah berhasil menukar ayam, besoknya mereka pun menjualnya dengan harga produk Cina yaitu hancur-hancuran. Dan sekalian menggibahi ke para minion kalau ayam-ayam Tina adalah ayam tiren. Itu kan ayam tiren, Bu. Masa saya nyebar gosip? Kami ini orang taat beragama, Bu. Taat beragama nggak tuh? Bahkan beberapa minion di sana pun kembali mendatangi Tina akibat ayam yang baru aja dibeli malah berbau bangkai ketika akan digoreng. Saya mau bilangin ayamnya ke Bu Dede. Masa baru tadi pagi beli udah bau bangkai begini? Bu, itu ayam udah warnanya isi biru-biru, kenapa tetap dibeli cuy? Karena kejadian tersebut, Tina pun langsung kena makian oleh para minion yang non-akhlak ini yang mungkin indera penciumannya belum ditemukan di sini. Kan bisa gitu loh, sebelum beli kecium baunya ayam tiren sama kagak. Masa baru sampai di rumah baru kecium? Bu Dede udah jual ayam tiren. Nih lagi si bapak, udah tahu ayam warna kayak kulit avatar, masih aja dibeli. Kala itu datanglah Pak Kades yang menyuruh Tina dan beberapa warga datang ke kantornya untuk mengecek ayam Tina pakai ayam tiren atau enggak. Tapi ketika sampai di kantor, Setelah kami lihat, ayam ini positif. setelah kami lihat, kenapa cuman lihat gitu doang harus ke kantor coy? Di pasar kan bisa. Mendengar kesaksian Pak Kades kalau Tina pakai ayam tiren, para warga pun jadi nggak mau beli di lapak Tina lagi sehingga membuat dua begundal ini langsung gacor parah sebab hanya dia satu-satunya yang tersisa berjualan ayam. Pasar di mana ini cuy? 2 orang doang yang jualan ayam. Saya doain yang terbaik. Yang penting Bu Dede tetap semangat. Dari sini kita belajar bahwa orang yang bisa merusak hidup kita adalah orang yang terlihat sangat baik di depan kita cuy. Asik. Selesai berjualan ayam, dua begundal ini pun mendapatkan keuntungan yang gak ngotak. Banyak banget ini sih. Widih, perasaan mereka jualan ayam dikit dah. Kenapa untungnya bisa sebanyak ini cuy? Dan meskipun udah banyak dapat uang sekaligus membuat sebuah kebegundalan, mereka pun tetap tak lupa pergi ke pengajian. Karenanya dengan cara seperti ini akan membuat para warga jadi percaya kalau tingkat keimanan dua begundal ini begitu tinggi, jadi tak mungkin berbuat sesuatu yang enggak-enggak ya.
Bisa dibilang politik identitas lah ya kalau di Wakanda nyebutnya. Kayak siapa tuh? Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Niat mau ngelabuhin warga malah kena sindir dari Pak Ustadz. Akibat menerima sindiran fitnah lebih kejam daripada pembunuhan membuat Mika kepikiran sampai ia AFK di luar rumah. Namun meskipun sudah sempat ingin tobat, Mika kembali disetting setelan otaknya agar tak kembali ke jalan kebenaran melalui tutur suaminya. Orang yang memfitnah itu gak bakal bermasalah, Bu. Ya kalau mereka sengsara karena gak bisa bela diri, ya salah sendiri dong. Teori konspirasi dari mana ini? Tapi ada benernya juga sih ya, mengingat kita tinggal di Wakanda. Pagi harinya Broja kemarin berbuat sebuah kebegundalan, mereka pun sudah langsung mendapatkan karma karena ayam mereka tiba-tiba wasted begitu saja. Sehingga membuat mereka harus mempending usaha jualan daging ayamnya, tapi dengan ide kemanuk akalan dari Raka. Kamu pergi ke toko kimia, beli formalin. Para warga kampung OTW menemui ajalnya dah tuh. Dan di hari itu juga mereka mulai melakukan eksperimen mencampurkan anak-anak T-Rex ini dengan sebuah bahan kimia agar bisa dijual kembali meskipun baunya sudah tak lezat dan berbiji lagi. Bahkan bisa-bisanya para warga tak mencurigai bau tersebut. Ya gimana curiga? Otak belum bisa di-download di sini. Harganya cuma 25.000. Kalau begitu saya beli 2 kilo aja. 2 ekor ya. Tuh, dari harga yang gak ngotak aja mereka kagak curiga. Apalagi dari bau dan bentuk ayamnya. Di hari pertama berjualan ayam berspek formalin, mereka pun auto gacor parah. Apalagi Mika otaknya semakin terkontaminasi efek kebegundalan suaminya. Kalau kita jual ayam tiran untungnya banyak kayak gini, ngapain kita jual ayam segar? Nah itu dia. Baru aja kemarin denger ceramah Ustadz udah hampir sadar. Sekarang lebih membegundalkan Mika daripada suaminya. Dimana mendengar tutorial dari Mika, besoknya mereka berdua langsung belusukan mencari ayam-ayam yang udah dinyatakan wasted ke para peternak ayam. Dengan alasan untuk dipakai makan para buaya darat yang sering bilang aku janji gak akan ninggalin kamu tapi dibuka ya. Dan anehnya bisa-bisanya ini minion malah percaya. Oh begitu ya. Ya udah. Ya udah gak kaget lagi gua. Tingkat negatif thinking di sini rendah cuy. Beberapa hari akibat berjualan ayam tiran, mereka pun nambah gacor parah, bahkan sudah mulai menyisihkan uangnya untuk mengikuti pemilu di 5 tahun mendatang. Ya hitung-hitung memperbaiki ekonomi keluarga berkedok mensejahterakan rakyat. Acuaks. Ditambah katanya akan membuat sebuah usaha restoran ayam crispy. Andai semudah itu nyari uang di Wakanda ya. Nah hari demi hari kini mereka semakin menekuni kegiatan pengGB dosanya sampai membuat malaikat kebingungan mencatat dosa-dosa mereka karena ketika udah gacor parah uang-uang tersebut malah disumbangkan untuk anak yatim. Saya baru bisa menyerahkan sedekah. The real money laundry. Dosaku pasti akan diampuni oleh Allah. Ya konsepnya kagak gitu juga bang. Beberapa bulan kemudian akhirnya mereka sudah bisa membeli rumah baru meskipun bekas rumah pengabdi setan dengan hasil berjualan ayam tiren. Gue heran kok bisa para warga kagak ada yang wasted berbulan-bulan makan ayam tiren ya. Bahkan sampai bisa mendirikan infoloker buat para minion pengangguran seperti kalian untuk menjadi builder penjual ayam tiren yang sampai saat ini belum dicurigai oleh para warga sebab mereka belum ada yang wasted. Bapak dan Ibu sudah banyak membantu pengangguran yang ada di sini. Bantu apaan? Yang ada bantu ngurangin populasi manusia cuy. Setiap hari sepulang berjualan, si Raka pun menyumbangkan secercah cuannya untuk beramal ke masjid karena baginya, aduh. Kok akhir-akhir ini sering banget sih nyumbang ke masjid? Kita udah nipu mereka dengan ayam tiren. Lah, kalau kita nyumbang mereka terus, kan impas berarti. Mau dibilang salah juga salah, mau dibilang benar juga salah juga. Nah malam harinya saat anak mereka sholat melantunkan ayat-ayat sucinya. Ya elah, adegan ginian aja nyomot rekaman suara orang. Kala itu kepala orang tua mereka pun tiba-tiba ingin pecah seperti kena kutukan sunggokong. Alhasil mereka pun langsung menyetop cangkem anaknya sebelum seluruh sifat dajjal yang bersemayam pada diri mereka pensiun menjadi iblis. Pokoknya kamu gosong ngaji lagi. Tapi ya, Enggak, tapi. Parah. Orang ngaji dilarang. Kemudian beberapa hari pun berlalu, kini dua begundal ini telah berhasil membuka usaha restoran ayam crispy. Buset, ayam crispy berspek formalin. Dan bisa-bisanya
Lahap bener coy, para warganya makan. Ini mereka tahu fungsi hidung apa kagak sih? Nggak tahu aja mereka, Bu. Itu ayam tiren yang sudah kita olah jadi makanan. Tutorial melenyapkan seperempat populasi di kampung. Selesai mengunjungi usaha bisnis mereka, ketika pulang dua begunal ini pun melahap makanan yang ada di meja makan buatan pembantunya. Buset, sekte apa nih coy? Makan paha ayam pakai sendok garpu? Bukan mencerminkan orang susah sih ini. Yang dimana ketika dicaplok mereka pun terbagongkan karena rupanya ayam tersebut adalah ayam dagangan mereka sendiri alias ayam tiren. Makanan yang Bibi masak itu enak banget. Saya cuma pakai bahan makanan yang ada di dapur. Raka Bilek anjas. Gue makan ayam tiren cok. Dan mendengar tutur dari builder ART-nya, mereka seketika muntah-muntah mengeluarkan seisi alam semesta yang pernah dilahap dalam perut mereka, bahkan langsung memecat pembantunya hari itu juga. Saya nggak mau lagi lihat muka Bibi, ngerti nggak? Bibi saya berhentiin. Pembantu Bilek? Gambar yang bisa didengar ya guys ya, padahal dia cuma masak ayam doang. Dari luar muncul lagi sebuah masalah karena minion karyawan Raka tiba-tiba memberi kabar kalau restorannya kejatuhan meteor sampai hangus terbakar. Nah kali itu mereka pun langsung menuju ke TKP dan begitu terbagongkannya mereka melihat restoran yang beroja ngespon di kota Nganjuk tiba-tiba harus di-delete dari alam semesta dilahap si jago merah. Merah bukan background partai ya, tapi merah api. Bukannya manggil pemadam malah membakar diri. Karena usaha haram mereka udah bangkrut, kini mereka kembali berjualan ayam segar di pasaran tanpa memakai ayam tiren. Ayam kan? Murah kan? Sejak kapan orang jualan ayam kayak sales perabotan? Namun sayangnya saat berjualan secara jujur mereka malah sepi pembeli akibat... Aduh. Ayamnya berapa seekornya? 10.000. Kayak emak-emak warung di dekat rumah gue ini si Mika. Judes amat, siapa mau beli cuy kalau gini. Dari kejauhan mereka pun melihat Tina yang kembali berjualan ayam-ayam segar plus murah, sehingga menimbulkan niat mereka untuk menggebe dosa kembali, padahal baru aja kembali ke jalan kebenaran. Di mana hari itu juga mereka kembali belusukan mencari ayam-ayam tiren dan kembali berjualan dengan harga barbar. Buset dah, 25.000 per ekor. Hingga akhirnya mereka bisa mengambil pelanggan Tina kembali yang membuat Tina terbagongkan. Ayam apaan per ekor 25.000? Para warga yang beli dari dulu bisa-bisanya kagak kena penyakit loh. Heran gua. Nah malam harinya dua begundal ini pun mendapatkan orderan ratusan pieces ayam yang akan dipakai usaha percikan oleh bapak ini. Sedap dap ayam tiren percikan. Bahkan ini minion berani bayar berapapun asal Raka bisa menyiapkan ayam sesuai permintaannya. Ini Pak, dihitung dulu. Oh, nggak usah Pak. Saya percaya sama Bapak. Terus gebleknya si Raka kagak ngitung, tinggal jawab oke. Mantap sekali otaknya. Melihat kedua orang tuanya lagi-lagi GB dosa, anaknya pun kembali mencoba menasihati mereka agar kembali ke jalan kebenaran. Namun hal tersebut gagal, yang ada ia malah diusir, disuruh kembali ke kamar, hingga berhasil menguping kebegundalan dari orang tuanya selama ini. Segera kamu hubungi supplier ayam tiren kita, Bu. Alhasil mendengar itu anaknya langsung open war di depan orang tuanya meskipun berujung penyekapan di dalam kamar agar tak bisa keluar mengungkapkan jenis anak tirai apa yang dijual oleh orang tuanya selama ini. Geblek kali anaknya ya. Kalau udah tahu fakta nggak usah open war lah. Diam-diam aja lapor Pak RT. Ini malah nantang Lord padahal masih level 1. Di malam yang sama, saat ini lagi nyari info keberadaan duda good looking, ia pun mencium aroma yang tidak lezat dan tidak berbiji dari dalam sebuah gudang milik Raka. Di mana saat ia mendekati gudang dan menciluk bahkan dari luar, ia pun begitu terbagongkan melihat Raka yang sedang memotong-motong ayam tiren untuk dipakai dagang. Dan ternyata selama ini mereka jual ayam tiren. Cuman dia doang yang tahu cara mengoperasikan hidung cuy. Sisanya kagak tahu cara makainya, tapi punya. Kala itu saat hendak melapor ke Pak RT, Tina pun tak sengaja kesliding dan berhasil dilihat oleh dua begundal ini. Hingga akhirnya Tina ditangkap agar cangkemnya bisa dibungkam. Nah di sisi lain anak begundal ini pun mencoba keluar dari rumah dengan bermodalkan tutorial ngemaling melalui jendela yang udah ia pelajari di Yandex tutorial. Aku harus bisa keluar dari sini.
Widih, cocok kali jadi maling besi di Wakanda. Kemudian kabur dari sana mencoba mencari bantuan yang kebetulan ada pasukan minion yang sedang selesai ngaji bersama Pak Ustadz mendengar sebuah suara dari gudang tempat Tina akan di... Tapi beruntung berhasil digerebek oleh pasukan minion, namun lagi-lagi bukannya menangkap dua begundal ini yang ada... Aduh. Ingat gak semuanya? Dulu dia pernah kepergok jualan ayam tiren di pasar. Udah deh, nggak ada kapok-kapoknya ya. Masih aja dagang ayam tiren. Kekuatan cangkem VOC. Mereka pun malah menangkap Tina, di mana ketika akan dibawa ke kantor polisi, datanglah anak mereka yang menjadi saksi atas perbuatan bapak emaknya. Ya elah, pakai pingsan segala bukannya jadi saksi. Di sisi lain, paket ayam tiren milik Raka pun mengalami mogok di tengah jalan, dan saat dibantu oleh dua NPC yang gabut ini, mereka pun berhasil menemukan ayam-ayam tiren di mobil pick up yang seketika mentransfer dua pemasok ayam tiren ini menuju gudang milik Raka, sampai berhasil mengungkap rakti ayam crispy berspek formalin milik si Raka. Kala itu dua begundal ini pun mencoba kabur dari sana dengan menggunakan kakinya, tapi ketika di jalan, aduh, malah bikin istri sendiri wasted. Karena tragedi tersebut, Raka pun harus wasted ketika dibawa ke rumah sakit, sedangkan Mika berhasil selamat sebab berhasil membeli immortal sebelum didorong oleh suaminya ke sebuah beton. Nah, singkat cerita, ketika pemakaman Raka tentunya ada juga efek-efek kematian yang dihadirkan oleh sang editor spesialis. La ilaha illallah. Bukannya pindah tempat bareng keranda, malah mempersembahkan keranda buat digeprek tiang listrik. Setelah keranda Raka digeprek, kini api pun muncul yang begitu realistis seperti game tak ada pintu sampai mendatangkan kata-kata yang sungguh mengwak-wakan. Pak Somad mau dikuburin aja nyusahin. Giliran minion kagak ada adab, malah kagak ke-delete cuy. Dan yang sungguh menariknya di sini, ketika api gratis itu udah padam, Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat. Mantap. Sejak kapan dua orang manusia bisa mengangkat tiang listrik segede gaban gini coy? Itu titisan Samson apa Epson? Kala itu saat para warga sampai di pemakaman, mereka pun langsung mengubur Raka cepat-cepat sebelum editor mengeluarkan efek realistisannya karena selesai menanam Raka. Ada api Pak Ustadz. Ya elah bang, lu kira Pak Ustadz kagak punya mata kah? Dan singkat cerita, selesainya pemakaman Raka yang sungguh membebankan itu, kini saatnya giliran Mika yang kena azab karena tiba-tiba seluruh tubuhnya berisi banyak panu. Buset dah, kenapa harus ada jerak-jeduk gini sih? Bahkan di tengah mencari anaknya yang beli obat, langit pun tiba-tiba menurunkan hujannya sampai Mika ditabrak sebuah bit ember berkecepatan cahaya dan nyungsep di sebuah sungai kotor yang belum dibersihkan oleh Pandawaras. Nah, beberapa jam kemudian datanglah sang penyelamat bumi setelah mengendus bau-bau dosa yang begitu tinggi dan berhasil mendapatkan jenazah Mika dalam keadaan sudah wasted. Kala itu dibawalah jenazah Mika pulang untuk dipertemukan dengan anaknya agar bisa merubah titel anaknya menjadi anak Tim 2. Di mana saat proses pengdeliperian Mika ke pemakaman terlihat bau-bau bangkai yang begitu lezat ditangkap oleh kameramen. Ya, cuman kameramen Wakanda aja yang bisa ngevideoin bentukan bau cuy. Bahkan saat di perjalanan, keranda Mika pun tiba-tiba tergeprek oleh sebuah pohon yang real banget. Widih, kok bisa tiba-tiba ada pohon di sana? Padahal ya, lihat nih, kita mundur dulu deh. Nah, nggak ada pohon cuy. Apalagi efek banjir pun dihadirkan juga oleh sang editor berkelas, di mana tsunami fakta tiba-tiba menerjang daerah sana. Gak kuat lagi gue sama editannya, sehingga mereka pun tak jadi menggebe palanya. Lalu film ini pun ditutup dengan para warga yang pulang bodo amat dengan pemakaman Mika sebab kerandanya udah hilang di bawah banjir. Oke, pesan immortality-nya di sini, di dalam dunia memang selalu ada yang namanya di atas dan di bawah. Jadi jika kalian masih di bawah orang yang kalian lihat sedang di atas, jadikanlah itu sebuah motivasi. Karena dia bisa, kalian pasti bisa. Hanya waktu yang membuat kalian berbeda sih. Gue gak tahu dah ngomong apa gue. Tapi intinya, stay wak guys.